like I woke up from a nightmare. Because I finally got away. Oke guys, sebelum nonton video ini, buat kalian yang belum melakukan tugas sekolah ataupun beribadah, silakan belajar dan sholat dulu ya. Jangan sampai video ini melalaikan tugas-tugas kehidupan kalian, oke? Yo what's up, balik lagi bersama gua Ari Templat di CapCut Creator Agency. Nah oke coy, pada kesempatan kali ini gua bakal bikin jiji lagi dengan sound apa ya? Sound apa ini namanya? Coba kalian dengerin aja ya. Kalau nggak salah tuh DJ Gosina deh. Nah sound itu ya, ini lagi tren kayaknya tuh di TikTok ya. Kalian harus nyontoh, tapi di sini tuh full pro ya, nggak full pro banget sih, tapi kebanyakan efek pro yang gua pakai. Jadi buat kalian yang capcutnya belum pro, silakan di save dulu aja video ini. Siapa tahu ntar kalau CapCut kalian udah pro, bisa langsung aja contoh video ini buat jadiin template. Dan buat kalian yang kemarin ada yang request minta bikin JJ 8 foto, di sini gua udah bikin buat JJ-nya. Bahkan aku lebihin jadi 9 foto ya. Bisa kalian tonton aja di video short gua yang terbaru ya. Di situ udah gua up di video short. Dan buat tutorialnya kalau kalian mau bisa silakan komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Nah, buat apa namanya? Di sini ya, langsung aja tanpa berlama-lama ya. Tapi sebelum itu bisa dibantu ya dengan push like, subscribe, komen dan bantu share atau salin tautan 3 kali dan share ke teman kalian ya guys ya. Nah di sini langsung aja kalian tambahin satu buah foto kalian ya. Bisa kalian tarik. Oh ya, kemarin ada juga yang minta request bikin JJ dengan apa namanya sound aku kira ya, itu ya. Ntar aku bikinin setelah konten ini. Dan kemarin ada juga yang request ya, suruh bikin JJ, tapi itu JJ-nya tuh contohnya tuh pakai AM, dan di sini gue disuruh bikin versi capcutnya. Ntar gue otak-atik coba bisa apa enggak ya. Jadi buat kalian requestannya yang belum diturutin ya sabar ya, sabar, jangan ngomong elah lu bang suruh bikin JJ nggak dibikin-bikin, nih suruh bikin ini nggak dibikin-bikin. Bukan ya, antrian ya, antrian. Dan buat yang komen kemarin ada juga yang komen itu udah lama juga sih ini, suruh bikin sinematik ya. Itu gua belum sempat bikin sinematik, sebenarnya udah mau bikin sinematik tapi apa namanya waktu buat bikin sinematiknya tuh belum ada gitu ya. Ntar ku coba ya, soalnya gua belum pernah juga bikin sinematik, banyak belajarnya dulu ya guys ya. Kalau gua udah nemu apa namanya caranya, ntar baru gua share ke kalian ya. Nah di sini buat langkah pertama kalian tambahin satu buah foto, dan buat skalanya di sini bisa kalian ubah di 110 ataupun 115 ya. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah terus bisa kalian tarik sampai titik bit yang kedua ini, bisa kalian pasin aja dulu. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke titik bit pertama ini. Kalian pasin dengan utusan titik bit ya. Terus bisa kalian kasih keyframe. Dan kalian buat di akhir foto ini bisa kalian kasih keyframe juga. Terus kalian pergi ke tengah-tengahnya di antara keyframe. Kalian kasih keyframe dan kalian perbesar aja sekitar segini. Terus bisa kalian pergi ke bagian sebelah kirinya ini dan kalian masukin grafik yang keluar 2. Dan bagian kanannya yaitu masuk 1. Bisa kalian checklist. Nah oke, buat langkah selanjutnya di sini bentar gue mau matiin wifi dulu biar nggak lag ya. Nah buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin aja buat foto kalian yang kedua guys ya. Nah oke guys, di sini gue udah masukin buat fotonya. Langkah selanjutnya di sini bisa kalian perbesar di 115 juga buat skalanya. Setelah itu bisa kalian checklist dan kalian panjangin sampai titik bit yang ke 11 ini. Kalian pasin dulu. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian hitungnya itu dari titik bit itu yang ini ya, yang titik bit lulusan transisi ini kalian anggap titik bit yang pertama ya, sampai titik bit yang ke 11 ini, ataupun di durasi 4,3 sekon ya guys ya. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke titik bit yang kelima ini. Ke titik bit yang kelima ini bisa kalian pasin dan kalian kasih keyframe dan kalian bagi.
Nah, langkah selanjutnya di sini tuh bisa kalian kasih keyframe dulu di awalan foto ataupun di lurusan titik bit pertama. Dan kan kasih aja keyframe dulu dari titik bit pertama sampai titik bit yang kelima, guys ya. Nah, oke guys, di sini gua udah masukin buat keyframe-nya ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke tengah-tengahnya. Terus kalian kasih keyframe dan kalian putar aja fotonya di min 2 derajat, guys ya. Kalau kalian mau di min 3 derajat juga nggak apa-apa ya. Di sini tergantung selera, tapi di sini kalau versi gua itu di min 2 derajat aja udah cukup ya. Ini buat awalannya tuh simple banget ya. Ya, ini termasuk simple yang apa namanya JJ style tapi simple gitu ya. Tapi nggak terlalu simple buat yang pemula gitu. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke bagian kanan, bagian kiri ini, dan kalian masukin aja buat grafiknya itu yang keluar 2 dan masuk 2. Keluar 2 semua. Pokoknya kita masukin yang keluar 2 semua, guys ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian checklist. Nah, next buat langsungnya di sini buat bagian yang foto ini, potongan yang di kanan, ini bisa kalian salin aja. Dan kalian ambil bagian sebelah kiri dan kalian ubah tracknya menjadi overlay. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian tarik buat bagian kanan ini sampai titik bit yang di sini. Ya, di sini titik bit ini nih. Nah, langkah selanjutnya di sini buat bagian kirinya bisa kalian tarik, pasin dulu sama tulisan transisi dan kalian perpanjang lagi sedikit ataupun di 7,4 sekon ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin buat animasi di menu combo dan kalian cari aja yang perbesar dan pantulkan. Buat animasinya tuh yang ini ya, guys ya. Kalian udah tau lah ya, yang perbesar dan pantulkan. Buat durasinya kalian pentokin aja. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke titik bit yang di sini kan udah ada keyframe nih ya. Itu bisa kalian hapus aja. Terus kalian kasih nggak usah dihapus ding, goblok. Nah, setelah itu bisa kalian pergi ke titik bit yang ke ini, berapa ini? Ke 6 ya. Kalian kasih keyframe di overlay. Setelah itu bisa kalian pergi ke tengah-tengahnya sini. Nah, setelah itu bisa kalian perkecil fotonya sekitar segini. Setelah itu bisa kalian putar buat fotonya di sekitar 7 ya, guys ya. 7 derajat ya, bukan di min 7 derajat tapi di 7 derajat. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, setelah itu buat keyframe yang lulusan titik bit ini bisa kalian hapus saja dulu. Nah, setelah itu bisa kalian kasih keyframe lagi dan kalian perbesar buat fotonya tuh sekitar segini ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke di antara titik bit yang ke 8 dan 9 ya. Di antara titik bit 8 dan 9 kalian kasih keyframe. Dan kalian kasih keyframe di lurusan titik bit yang ke 9. Dan di sini buat putarnya ini bisa kalian kembaliin di 0. Dan buat fotonya bisa kalian kembaliin di skala 115 lagi. Di sini kalian taruhnya tuh di 110 ya. Turun di 110. Ya, ini skalanya gua hampir lupa buat nurunin ya. Di sini kita turunin dulu skalanya tuh di 110 ya, bentar. Buat yang di lurusan transisi ini bisa kalian turunin di 110 dulu. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, setelah itu ya, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke lurusan titik bit yang kelima. Kalian pergi ke menu campuran. Kalian kasih keyframe dan kalian pergi ke sebelah kirinya. Dan kalian ini ya, hapus opasitasnya kalian turunin menjadi 0. Setelah itu bisa kalian checklist.
Nah, gitu ya. Nah, langkah selanjutnya di sini. Di sini kan ada bagian kiri dan bagian kanan ya. Di sini bisa kalian masukin aja grafik. Buat grafiknya itu yang keluar 2 dan masuk 3 ya, guys ya. Nah, setelah itu bisa kalian checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian kasih keyframe di lurusan titik bit yang ke-7. Nah, gini. Dan lurusan titik bit yang ke-8. Mana nih? Oh, ini. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi di antara titik bit yang ke-9 dan 10 ya. Kalian kasih keyframe dan kalian lurusin di kursornya ini, lurusin di titik bit yang ke-10. Kalian kasih keyframe, terus kalian perbesar buat fotonya sekitar segini. Terus kalian kasih keyframe di antara titik bit yang ke-10 dan 11. Terus kalian kasih keyframe di lurusan titik bit yang ke-11. Setelah itu bisa kalian perkecil. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian kembali ke titik bit yang ke-6 dan 7 ini ya, guys ya. Di sela 6 dan 7 ini bisa kalian kasih aja pantulan hentakan ya. Seperti biasa kalian kasih keyframe di awal, di tengah ya, maksudnya di antara keyframe dan bagian kiri dan bagian kanan. Nah, langkah selanjutnya di sini kalian ambil keyframe yang bagian kiri tadi, kalian geser ke pojok kanan bawah dan langkah satu keyframe. Nah, terus kalian geser ke pojok kiri atas. Nah, setelah itu bisa kalian kasih keyframe buat yang bagian sebelah kanannya ini. Kayak gini ya, guys, dimulai dari bagian sebelah kanan. Nah, buat bagian yang ini ya, yang ini kan ini titik bit yang ke-6. Nah, di sini tuh ada bagian. Nah, di sini nggak usah kalian kasih keyframe ya, guys ya. Nah, terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke keyframe lurusan titik bit ke-7 dan kalian geser ke sebelah kirinya. Kalian lakuin hapus tambah. Buat kalian yang udah nonton video gua yang 2 hari yang lalu ataupun 1 hari yang lalu, di sini mungkin kalian udah tahu buat bikin yang ini ya. Nah, buat yang keyframe yang ini bisa kalian cepit buat kiri kanannya seperti biasa. Terus buat keyframe tengah kalian lakuin hapus tambah. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian lakuin aja buat bikin jiji tipis dari titik bit yang ke-7 sampai titik bit yang ke-11. Ini kalian lakuin aja jiji tipis seperti biasa ya, guys ya. Nah, di sini gua skip aja buat bikin jiji tipisnya. Buat kalian yang belum tahu cara bikin jiji tipis, bisa kalian lihat linknya ada di deskripsi. Di situ udah gua siapin link satu video yang membahas khusus bikin jiji tipis ya, guys ya. Nah, di sini gua skip buat bikin jiji tipisnya. Nah, oke guys, di sini tuh gua udah selesai buat bikin jiji tipisnya ya. Ya seperti biasa lah ya. Nah, langkah selanjutnya tuh cukup gampang. Kalian tambahin aja satu buah foto buat foto kalian yang ketiga dulu ya, guys ya. Nah, oke guys, di sini tuh gua udah masukin buat fotonya ya. Langkah selanjutnya di sini bisa kalian ubah buat skalanya tuh di 115. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian checklist dan kalian perpanjang sampai titik bit terakhir. Dan kalian pasin dulu. Nah, langkah selanjutnya di sini ya bisa kalian lakuin aja. Di sini kan ininya belum hilang ya di foto yang overlay ini. Nah, di sini tuh kita kasih apa namanya itu transisi melayang gitu ya. Di sini bisa kalian ambil di sini ya, kan kira-kira aja lah mau di sini ataupun di sini. Tapi di sini gua ambil di sini tuh di sininya, di sini. Kalian kira-kira ya, guys ya. Yang penting jangan terlalu dekat di sini ya, tapi agak jauhan sampai di sini ya, ataupun fotonya pas ngezoom nih. Nah, pas ngezoom kayak gini ya, guys ya. Di sini bisa kalian ambil, kalian kasih keyframe. Setelah itu bisa kalian lurusin di transisi foto kedua dan ketiga ini. Di sini bisa kalian kasih keyframe di menu campuran tapi ngasih keyframe-nya ya. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, setelah itu buat yang keyframe yang ini tadi kita lihat ya. Kita pergi ke menu campuran, kita kasih keyframe ya. Nah, setelah itu bisa kalian turunin aja opasitasnya menjadi 0.
Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini itu lihat nih, udah menjadi bayangan kan. Nah, gitu ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian, di sini kan ada apa namanya, keyframe 1 yang lurusan titik bit dan keyframe 2 di sini. Nah, di sini kan ambil di tengah-tengahnya di antara keyframe tersebut. Kalian kasih keyframe dan bagian sebelah kiri juga kalian kasih keyframe. Dan bagian kanan kalian kasih keyframe juga. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian ambil yang keyframe yang bagian sebelah kiri tadi. Kalian geser fotonya tuh ke pojok kanan bawah, agak kebanyakan dikit nggak apa-apa ya. Dan buat yang keyframe tengah kalian geser ke kiri. Dan buat keyframe yang di sini ya, yang bagian kanan tadi kalian bisa geser aja ke atas. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian capit buat ketiga keyframe tersebut ya tadi ya. Setelah itu tengahnya hapus dan kalian cepit aja kayak gini. Ini untuk mempertipis gerakan ya guys ya. Nah, gitu ya guys ya. Nah, langkah selanjutnya di sini kan udah jadi tuh, lihat nih. Nah, gitu ya. Nah, gitulah ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian apa namanya? Kasih keyframe dulu ya di awalan foto ketiga ini. Setelah itu kalian kasih keyframe di lulusan titik bit yang kedua di foto yang ketiga. Nah, di sini kan ada bagian yang kosong ya kan di antara titik bit. Nah, di sini di antara titik bit, di antara keyframe. Nah, kalian isi aja di sini tuh yang foto mengambang ya. Foto mengambang. Ntar buat link tutorial bikin foto mengambang itu ntar gua sediain di apa namanya? Link deskripsi ya guys ya. Ya walaupun di situ tutorialnya tuh dicampur menggunakan laser ya. Kalau kalian mau kombinasiin dengan laser juga nggak apa-apa sih ya guys ya. Suka-suka kalian, sekreatif-kreatif kalian. Nah, di sini gue skip dulu buat bikin foto mengambangnya guys ya. Nah, oke guys ya, di sini tuh gue udah selesai buat bikin foto mengambangnya ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa langsung aja next ke titik bit yang ketiga. Nah, kalian kasih keyframe di tengah-tengahnya. Langkah selanjutnya ini bisa kalian kasih keyframe, kasih keyframe di lurusan titik bit ketiga dan di tengah-tengah ini di antara keyframe. Dan bagian kiri kalian kasih keyframe dan bagian kanan kalian kasih keyframe juga. Setelah itu buat keyframe bagian kiri tadi kalian geser aja ke pojok kanan bawah. Dan langkah satu keyframe dan kalian geser ke pojok kiri atas. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian kasih keyframe di bagian kanan langsung ya. Nah, buat bagian ini nggak usah seperti tadi lagi sih pokoknya ya. Terus kalian ambil keyframe yang lurusan titik bit, terus geser ke sebelah kirinya, kalian lakukan aja hapus tambah kayak gini. Nah, buat yang keyframe ini bisa kalian perbesar buat menu editnya ataupun ya menu edit lah ya. Setelah itu bisa kalian cepit kiri kanan dan kalian hapus tengahnya dan tambah lagi. Nah, langkah selanjutnya sini bisa kalian bagi ke sini ya guys ya, ke lurusan titik bit ke 9. Kalian kasih keyframe. Setelah itu bisa kalian ini kasih keyframe di antara titik bit. Dan kalian kasih keyframe lagi di lurusan titik bit yang ke 10. Dan kalian perbesar kayak gini ya. Setelah itu bisa kalian kasih keyframe lagi di sini di antara titik bit dan kalian kasih keyframe di akhiran foto ya, ataupun di lurusan titik bit yang ke ya itu pokoknya akhiran foto. Setelah itu bisa kalian perkecil buat fotonya. Nah, jadinya dia ntar jadi zoom out ya, set gitulah ya intinya. Nah, terus dari sini bisa kalian kasih aja keyframe ya. Kok gue tadi ini nyebutnya titik bit ke 9 dan 10 ya. Ini kan 2, 3, 4, 5, 6 ya guys ya. Yang titik bit yang 5, 6. Sorry salah nyebut gua. Nah, kalau udah kan kasih keyframe di lurusan titik bit yang ketiga, yang keempat ya.
Ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, langkah selanjutnya di sini dari titik bit yang ketiga sampai yang terakhir. Di sini kan ada sela-selanya ya di setiap titik bit ini ya. Kalian masukin aja JJ tipis seperti biasa. Nah, di sini lagi-lagi gua skip aja buat bikin JJ tipisnya ya, guys ya. Dan gua ingetin sekali lagi buat lo yang belum tahu cara bikin JJ tipis, silahkan langsung aja cek deskripsi, di situ udah gua siapin link khusus video pembahasan JJ tipis ya, guys. Nah, di sini gua skip dulu ya. Nah, oke guys, di sini gua selesai ya, udah selesai buat bikin JJ tipisnya. Next, gua langsung saja di sini bisa kalian pergi ke transisi putih-putih di antara foto 1 dan foto 2. Di sini bisa kalian pencet dan kalian pilih efek guncang. Itu bisa kalian pulin aja buat durasinya di 0,8 sekon. Setelah itu bisa kalian checklist. Iya gitu bang, gila buset. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa langsung aja kita perhalus dengan menggunakan efek ya. Efek yang pertama yang harus kita lakukan adalah efek cermin. Jangan lupa cermin, efek cermin. Buset. Setelah itu bisa kalian pendekin sesuai titik bit yang kedua dan 3. Terus bisa kalian pilih objek sama video checklist dan kalian salin. Nyeruput kopi dulu, cocok. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pasin dengan titik bit yang keempat dan titik bit yang kelima. Nah, setelah itu bisa kalian salin lagi. Dan kalian kasih di titik bit yang ke-6 ya. Sampai titik bit yang ke-8. Ya, setelah itu bisa kalian salin lagi. Dan kalian kasih di titik bit yang ke-9 dan 10. Nah, kayak gini. Anjay. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian kasih efek guncang di transisi ini ya. Yang titik bit ke-1 ataupun di transisi foto pertama dan foto yang kedua. Itu bisa kalian checklist. Buset, ini kenceng banget dah volumenya. Nah, setelah itu bisa kalian pendekin ya, kalian kira-kira aja. Ini ya konsepnya biar aku kasih tahu biar kalian tuh bisa pas kira-kira. Pertama kalian pendekin sependek mungkin. Di sini kan kursornya kan ini ya. Di sini ya di tengah. Habis itu kalian tarik ke kanan. Nah, kalian berbesar kayak gini, kalian tarik dan kalian seimbangin kira-kira sisi kiri dan sisi kanan dari kursor itu seimbang ya. Nah, di sini udah seimbang. Setelah itu bisa kalian pilih objek sama video checklist dan kalian pilih sesuaiin. Kecepatannya bikin 100 dan buat intensitas kalian bikin di 75. Ya, kalian atur lah sesuai selera. Setelah itu bisa kalian checklist. Setelah itu bisa kalian salin dan kalian ganti dengan gerakan samar. Nah, di sini gerakan samar bisa kalian sesuaiin buat horizontalnya 100 dan buat ke intensitas di sini bisa kalian turunin menjadi sekitar 100 saja juga. Setelah itu bisa kalian checklist. Atau di sini bisa kalian pakai yang kayak gini nih. Intensitasnya 50. Nah, kayak gini. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi efek guncang ini bisa kalian salin. Dan kalian kasih di titik bit yang ke-6 dan ini juga efek gerakan samarnya juga. Di sini kita pasin dulu ya guys ya buat efek guncangnya. Nah, setelah itu baru efek gerakan samarnya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi di titik bit yang ke ini ya, 9 ya. Bisa kalian pilih efek. Di sini bisa kalian masukin buat efek distorsi riak. Setelah itu bisa kalian checklist. Dengan pasin dengan titik bit yang ke 9 dan 10. Dan pilih objek sama video checklist dan kalian pasin dan kalian kasih keyframe dan kalian setting. Mungkin settingannya udah banyak yang tahu ya. Buat ukurannya itu 50, buat kecepatannya itu di sekitar 30, dan buat intensitas bikin 0 dan putarnya 100, dan buat yang di airan efek ataupun di lurusan titik bit yang ke 10 itu kalian buat ukurannya kurangin di setengahnya yaitu di 25. Dan buat kecepatan kurangin juga di setengahnya yaitu 15, dan buat putarnya kurangin menjadi 0. Setelah itu bisa ke checklist dan kalian salin lagi. Dan kalian kasih di depannya titik bit yang ke 10 dan 11. Di sini kalian hapus aja buat keyframe-nya soalnya di sini kurang panjang. Kalian pasin lagi dan kalian isi keyframe dan kalian setting ulang ya guys ya.
Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pencet efek distorsi riak dan kalian salin sampai 3 kali. Nah, gini ya. Nah, langkah selanjutnya di sini tuh bisa kalian kasih dulu efek guncang ya di bawahnya lurusan transisi foto 2 dan foto 3 ya. Dan setelah itu bisa kalian pilih objek sama video checklist dan kalian pendekin. Ya kuncinya kayak tadi ya guys ya. Buat sejajar kita kasih sependek mungkin dulu. Setelah itu bisa kalian tarik kayak gini di sini. Nah, segini. Pilih objek udah ya. Pilih sesuaiin buat ininya 100. Dan buat intensitas kita bikin di sekitar 70 Setelah itu bisa kalian checklist dan kalian salin. Salin nggak? Iya, salin kalian ganti dengan efek gerakan samar lagi. Setelah itu bisa kalian checklist dan kita sesuaiin. Buat horizontalnya bikin 100 dan buat intensitasnya bikin di 50. Setelah itu bisa kalian checklist dan langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin buat efek distorsi riak. Bisa kalian checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pasin dengan lurusan transisi. Dan yang ini lurusan titik bit yang keduanya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pilih objek sama video checklist dan kalian bisa kalian setting buat kabur pertajam 0. Dan buat ukurannya kalian bisa ambil di sekitar 35. Dan buat kecepatan di sini bisa kalian ambil di 45. Buat intensitas bisa kalian bikin 0 dan buat putarnya di sini bisa kalian ambil di sekitar 25. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian salin 2 kali kayak gini ya guys ya. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya. Nah, langkah selanjutnya di sini ataupun kecepatannya bisa kalian ambil di sekitar 50, cok. Tanggung. Iya, tanggung banget gitu. Nah, gini ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian ambil yang di titik bit yang kedua ini, kalian kasih efek guncang lagi. Setelah itu bisa kalian checklist lagi. Dan kita pasin dulu. Konsepnya kayak tadi guys ya. Pilih objek sama video checklist. Setelah itu bisa kalian sesuaiin bikin 100 dan 75. Salin checklist, salin baru kalian ganti dengan efek gerakan samar checklist, sesuaiin bikin 100 horizontalnya dan buat intensitas kalian kurangin menjadi 50. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin aja efek termin dan kalian kasih di sini ya. Nah, itu di titik bit yang ke berapa nih, ketiga dan keempat ya. Pilih objek sama video checklist dan kita salin lagi dan kita kasih di efek di titik bit yang ke 3, 4, yang 5 dan 6 ya guys ya. Nah, ini pilih objek sama video checklist sudah bagus ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian kasih aja efek distorsi riak lagi dan kalian pilih objek sama video checklist ya. Ya, kalian setting aja yang kayak tadi loh guys, kayak yang sama kayak yang ini loh. Nah, sama kayak yang ini ya. Ya, settingannya tuh sama, cok. Di sini bisa kalian pilih objek ya, pilih semua video udah. Kalian setting, kalian kasih keyframe dan kalian setting tuh ya 50, ukurannya 50, kecepatannya tuh 30, intensitas 0, putarnya 100 ya. Buat yang di ujung ataupun di akhir efek ya kurangin setengahnya gitu loh. Nah, kayak gini ya. Buat putarnya bikin 0 aja. Setelah itu bisa checklist, salin dan kita kasih yang di sininya. Di sini bisa kalian hapus saja buat keyframe-nya ini. Setting ulang lagi. Dan kalian salin sampai 3 kali. Nah, langkah selanjutnya di sini tetap di daerah sini di titik bit yang ke berapa sini gua lupa terus tuh. 2, 3, 4 di titik bit 5 ya. Kalian kasih efek, kalian cari di menu lensa ya. Di menu lensa ini kalian cari yang namanya tuh pemindai. Bentar coy, gua cari dulu buat efeknya guys ya.
Nah, oke guys, buat efeknya tuh yang ini ya, yang cahaya yang membentang di menu lensa bisa kalian checklist saja. Nah, langkah selanjutnya di sini tuh bisa kalian setting sependek mungkin. Ya, setelah itu bisa kalian pilih objek sama video dan kalian bisa setting tipis-tipis di sini. Buat jumlah di sini bisa kalian turunin di sekitar 5 ataupun 10. Terus buat intensitas bisa kalian di 50 ae. Dan buat rentang di sini kita ambil di 35. Kecepatan di sini bisa kalian turunin di sekitar 20-an aja ya guys ya. Dan buat kaburnya di sini bisa kalian ambil di sekitar 15. Nah, itu bisa kalian checklist ya. Nah, setelah itu bisa kalian salin dan kalian kasih di sini di titik bit yang keberapa ini. Ya itulah pokoknya. Nah ya. Nah, kayak gini ya guys ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian salin buat efek ini, soalnya di sini bakal kita kasih di foto yang kedua juga. Nah, di sini ya. Mana batas distorsi riaknya? Pokoknya di sini tuh yang bawahnya distorsi riak guys ya. Dan kalian bisa salin lagi. Nah, kayak gini. Loh. Perasaan udah gue salin di tadi tuh. Kok hilang? Nah, kayak gini ya guys ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke awalan foto yang kedua ke berapa ini? Ini udah ada efek guncangnya, oke ya. Nah, gitu. Di sini bisa kalian kasih efek yang gerakan samar lagi ataupun kabur miring. Kabur miring aja ya guys ya. Itu bisa kalian checklist ya. Setelah itu bisa kalian pendekin sependek mungkin dan kalian pasin dengan titik bit yang ke berapa ini. HP ku nostak anjing. Nah, bisa kalian pasin di titik bit kedua dan kalian pendekin sependek mungkin dan pilih objek semua video checklist dan kita setting buat kaburnya 100. Buat filternya ini kita kasih buat putarnya kita kasih di sekitar 65. Bisa kalian checklist dan kalian salin. Pokoknya kalian bisa kalian pindah-pindahin aja setiap depannya titik bit ini ya guys ya, kayak gini. Nah, oke guys, di sini gua udah selesai buat minion efek kabur miringnya. Di sini sebagai pemberitahuan. Buat yang di sini kan di foto yang kedua ya guys ya. Di sini buat titik bit yang kelima ini nggak usah kalian kasih kabur miring. Dan di sini buat yang udah ada efek guncang dan gerakan samar nggak usah kalian double lagi dikasih efek. Lah ini gua kasih ya, bentar. Alah seharusnya nggak usah di sini. Nah, di sini nggak usah ya, biarin aja di sini udah ada efek guncang dan gerakan samar. Nah, di langkah selanjutnya di sini buat yang di sini juga yang di transisi foto yang ketiga ke foto 2 dan 3 ini nggak usah kalian kasih juga kabur miringnya. Dan di sini di titik bit kedua yang ada guncang dan gerakan samar kan nggak usah kasih efek kabur miring juga. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke awalan banget dan kalian kasih animasi. Ya, muter-muter nyeruput kopi. Bentar aja kita kasih efek aja dulu biar nggak kelamaan. Efeknya efek distorsi riak guys ya. Dan kalian perpanjang aja sampai titik bit ataupun urusan transisi. Setelah itu bisa kalian pilih objek sama video checklist ya. Setelah itu bisa kalian sesuaiin kabur 0, pertajamnya juga 0. Ukurannya itu 35. Kecepatannya itu 20. Intensitasnya 0 dan kaburnya ini putarnya ini ya juga 20. Nah, gini. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin animasi ya. Animasinya kenapa ini? Setelah itu kalian pergi yang menu masuk ya. Habis itu kalian pilih aja yang perbesar 2. Setelah itu bisa kalian perbesar sampai di 2,5 sekon. Habis itu kalian bisa checklist dan kalian masukin aja awalan yang udah gua siapin di deskripsi.
Nah, oke guys, di sini gua udah masukin buat apa namanya? Mentahan awalannya. Dan di sini gua sekalian masukin buat overlay selanjutnya. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, biarin aja. Ntar kita masukin. Buat overlaynya nggak gua checklist tadi, ternyata goblok banget gitu kan. Ini buka menu campuran aja susah banget dah, sumpah anjing. Bisa kalian pilih filter ya, habis itu bisa kalian cerah apa filter ya, filter aja. Setelah itu bisa kalian checklist dan jadinya ntar salah pergelap. Pintar. Nah gini ya. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin overlay yang udah gua siapin di deskripsi. Nah oke guys, buat overlaynya tuh yang ini ya, bisa kalian perbesar. Nah setelah itu bisa kalian pilih menu campuran, pilih pencerah, habis itu checklist, pilih volume, kecilin sampai habis. Nah setelah itu bisa kalian pilih kecepatan dan kalian turunin di 0,7. Jadi bisa kalian checklist. Di sini kan kelebihan ya udah kelebihan banget gitu ya. Bisa kalian pasin dengan foto terakhir. Setelah itu bisa kalian bagi dan kalian hapus sisanya. Nah langkah selanjutnya di sini kita kasih efek lagi. Buat efek terakhir ini buat mempengalus ya. Kita cari di menu lensa. Di menu lensa ini aku ambil di HDR2 ya. Setelah itu bisa kalian checklist. Dan di sini bisa kalian pilih objek ya. Semua video checklist, dan di sini kita setting sesuai selera kalian masing-masing. Di sini buat bersinanya gua ambil di 20, buat rentangannya di sini gua ambil di 50. Dan buat ukurannya di sini gua ambil di sekitar 35. Buat pertajam di sini kita ambil di 50 juga. Dan di sini buat atmosphere ini kita ambil di sekitar, bentar, maksudnya ini ngaruhnya di mana? Oh, kayak ini ya. Di sini gua ambil di 60 aja lah. Setelah itu bisa kalian 60 apa berapa ya? Kayak aku bingung coy. Atmosphere. Lo kok nggak ngaruh sih? Saya. Atmosphere. Iya. Oh, gila banget. Nah, di 40 aja ya, guys ya. Nah, setelah itu bisa kalian kaburnya ini kalian ambil di 50. Dan buat kecepatannya bisa kalian bikin 0 dan kalian checklist. Dan bisa kalian turunin sampai bawah banget, sampai ada hijau-hijaunya gitu. Nah setelah itu bisa kalian perpanjang sampai pentok video ya. Setelah itu bisa kalian salin dan kalian ganti lagi. Kalian ganti dengan yang namanya itu yang lembut, bisa kalian checklist ya. Setelah itu udah nggak usah kalian apa-apain ya, gitu aja ya. Bisa kalian sesuai nggak sih? Nah cahaya lampunya di sini kita ambil di 50 aja guys. Setelah itu bisa kalian checklist dan kalian salin lagi dan kalian ganti lagi dengan efek vignette. Habis itu bisa kalian checklist. Setelah itu bisa kalian sesuaiin di 75. Setelah itu bisa kalian checklist ya. Nah langkah selanjutnya di sini tuh bisa kalian pergi ke overlay lagi. Di sini kita buat yang mentahan awalan ini bisa kalian ganti lapisannya itu menjadi yang kedua. Nah gitu ya, jadi dia tuh nutupin yang airnya itu loh. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian tambahin aja airan kalian masing-masing guys ya. Nah oke guys, di sini gua udah masukin buat airan gua ya. Langkah selanjutnya di sini gua mau pasin dengan layarnya. Nah langkah selanjutnya di sini tuh bisa kayak langsung aja ekspor videonya guys ya. Bentar. Ada yang ketinggalan gak sih? Gue takutnya ada yang ketinggalan. Nah kalian ekspor aja ya. Nah oke guys ya, mungkin cukup sekian aja tutorial hari ini dan video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan gue ucapin buat terima kasih kalian. Terima kasih buat kalian yang udah ikut partisipasi meramaikan video gue ya guys ya, ataupun udah bantu push like, subscribe, dan nge-share dan bantu salin tautan 3 kali ya guys ya. Nah gue ucapin sekali lagi terima kasih dan gue doain semoga kalian tetap sehat selalu dan diberi rezeki yang banyak guys ya. Nah oke guys ya, di sini gue akhirin, gue Ari Templat izin pamit, sampai jumpa di next konten.